Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali bersama kami di BKS, BPTKLBP Surabaya Podcast. Ya apa kabar Rek Api ya, insya Allah kita semua senantiasa selalu dalam lindungan dan berkahnya. Amin. Kali ini saya Zak Didi. Dan ini yang jauh-jauh memang sengaja kami panggil. Beliau sebenarnya lagi tugas belajar di mana? Di Texas ya. Oke, sengaja. Oke, Nengen. Kali ini kita akan bahas tentang apa ini? Kita bahas yang lagi in dan itu merupakan suatu pertanyaan bagi masyarakat. Apa itu? Terutama pada saat KLB pasti diminta itu. Yaitu portable klorinator. Lebih lengkapnya mungkin kita tanya pada bintang tamu yang kami datangkan di sini. Ada dua bintang tamu nih, yang ganteng bapak ini. Ini kami sebut Dr. T. Itu nama singkatnya. Mau lebih singkat lagi, Dr. Teddy. Tapi kalau lebih panjang lagi mana? Apa? Teguh membawa ini. Waduh, masih ada 3 sebutan ya. Yang satunya yang cantik ini ibu ini adalah Yeni Puji Lestari. Kenapa saya takut banget kalau dipuji sama Mbak Yeni nih? Kenapa? Karena Lestari pujiannya itu. Lepak-lepak pastinya. Pasti lepak. Oke. Gimana? Kita bahas tentang apa pertama ini? Awalnya semua pengen tahu apa itu portable klorinator. Kita saksikan yang satu ini. Oke. Nah, ya. Videonya. Ya. Ini adalah video tutorial tentang pembuatan ya. Dia Ini pakai paralon ya? Pipa. Ya. Pipa besi nggak boleh ya? Harus pipa paralon. Pipa paralon itu anti karat. Oh, karena anti karat. Iya, Kenapa karena harus paralon? Pipa stainless boleh berarti? Boleh. Stainless bisa, cuman Mahal mahal. ya, mahal. mahal. Jadinya tidak murah, tidak tepat guna. Ini tangannya siapa ini? Oh, itu yang di belakang itu. Pak Arifin. Tak sebut namanya Pak Arifin. Karena gelangnya itu khas itu. Oke. Dirakit. Ya. Ini kalau kos biaya berapa ini Pak Teguh ya? Kira-kira kalau per piece-nya. Untuk biaya pembuatannya itu tidak sampai 200, bahkan bisa 100 sebenarnya. 100.000. Sekitaran 100.000 ya. Untuk biaya pembuatannya. Jadi cukup murah dan efisien. Untuk masa pakai berapa minggu, berapa bulan? Seterusnya. Terusnya. Karena ini kan terbuat dari paralon. Tapi sebenarnya dalam pengembangan di masyarakat kita mengaplikasikan selain paralon itu juga bisa menggunakan bahan daur ulang. Salah satunya adalah menggunakan botol bekas air minum kemasan. Oh, ya. bekas air mineral. Ya, air mineral. Untuk sifat Ya. darurat. Ya, untuk yang sifatnya darurat, yang masyarakat masing-masing masyarakat itu pengen mengaplikasikan. Karena Berarti? kalau portable klorinator itu awal mulanya itu kan desainnya itu hanya untuk air perpipaan, air yang mengalir ya. Ya, spam. Jadi kemudian kalau untuk sumur bagaimana? Itu dipecahkan dengan cara menggunakan yang disebut dengan chlorine diffuser. Sebenarnya sama saja. Cuman kalau pada chlorine diffuser itu tidak menggunakan pengatur klorin, pengatur klorinnya adjustment gitu. Kemudian kalau chlorine diffuser itu hanya dicelupkan di sumur gitu. Jadi pada volume yang tidak bergerak kemudian kita celupkan di sana. Biasanya masa pakainya 1 minggu kemudian diisi ulang lagi gitu. Modelnya seperti itu. Kadarnya berapa ini? Kalau lihat nanti kalau misalnya mau makan berapa? Kadar apa? Kadar klorinnya, Oh, sisa klor. Sisa klor. Ya? Ya, sisa klor yang diukur itu adalah sisa klor di air, di mana diharapkan itu sisa klornya itu antara
0,2 sampai 0,5. Sesuai dengan baku mutu Iya. permasalahan. Ini Perlu. coba kembali ke ini sih, ke video ini nih, tahapnya nggak terlalu Ini rumit sudah jadi. sebenarnya ya. Ya, ini sudah tinggal diaplikasikan Iya. di perpipaan. Jadi ini semuanya di setting, kita tinggal Iya, kayak betul. Cara pocket, pembuatannya pembuatannya. tidak rumit. Nggak rumit Dan itu ya. memang sengaja, ini adalah TTG unggulan kita BPTK LPP Surabaya, di mana harapannya masyarakat itu bisa mengadop, Mengadop. bisa membuat Berarti sendiri kalau ya. pakai yang bahan isi daur ulang Ya, berarti lebih murah lagi. lebih murah Lebih lagi. murah Lebih murah lagi. dan Enggak sampai 20.000. Iya, Ya. Cuman Kemarin- cari klorinnya ya kayaknya ya. Cari Eh, klorinnya ya. Kalau klorin Bahan klorinnya. di mana-mana tersedia, biasanya itu di kabupaten kota itu pasti tersedia biasanya, dan biasanya juga dinas kesehatan dalam hal ini juga puskesmas itu menyediakan juga, pasti ada. menyediakan. Iya, iya. Oke deh, jadi ini tadi barusan ditampilkan video cara pembuatannya. Portable klorinator. Nah, jadi nggak begitu susah, dan memang bahannya juga bahan yang murah. Sebenarnya ada bahan yang lebih murah lagi kalau pakai air mineral itu ya. Iya. Cuman Ah, mungkin betul, daya Kalau air tahannya mineral. lebih Ya, tidak lebih bisa rendah, lama, tidak ya. bisa lama. Ya. Terus lanjutnya Mbak Eni gimana nih Neng? Oke. Kalau ini sudah Mm-mm. udah paham semua kan ya? Sudah Nanti lah, insya bisa Allah cek-cek lagi ya di Cek-cek lagi. YouTube-nya BPTK LPP Kalau bisa Surabaya di kontak Humasnya ya. ya. Mm-mm. Oke. Ada katakan. YouTube-nya pembuatan Ada. itu Oh, ya. betul. Ya. Bisa pembuatan, cari di situ. pemeliharaan. Ini nih Hen, mungkin bagi orang yang masih belum pernah tahu nih apa itu portable klorinator atau apa itu klorin diffuser. Ini sebenarnya apa sih? Mungkin kawan-kawan arek-arek perlu tahu portable klorinator itu apa sih sebenarnya? Makanan apa? Makanan Makanan apa? Makanan Mungkin ya? Pak Teguh Apa atau Mbak ini Yeni bisa pipa sampaikan. semua? Iya. Nanti Oke, tambah. siapa yang mau menjelaskan? Bu Yeni? Ya, portable klorinator ini sebenarnya alat desinfeksi Ya. yang menggunakan bahan kaporit atau Klor. klor ya. Klor. Klor. Makanya namanya portable klorinator Ya, itu ya, portable jadi klor. klorinator. Nah, jenisnya variannya ini banyak macamnya. Ada yang tadi disampaikan Dokter Teguh, itu ada yang bentuknya untuk air yang tenang, yang tidak bergerak, itu klorin diffuser. Klorin diffuser namanya. Kemudian kita membuat desain untuk air perpipaan yang di daerah spam, untuk spam komunal. Di situ nanti ada semacam pipa pengatur klep, ada klep pengatur untuk Ya, mengatur debit ya. klorinnya yang diharapkan bisa keluar antara 0,2 sampai 0,5. Terus pada pengembangan lebih lanjut kita membuat portable klorinator ini untuk air sumur bor karena kita pada saat di lapangan kita melihat banyak permasalahan di daerah dan macam-macam jenis perpipaannya. Terus ada juga air sumur bor yang sudah tertutup tapi tidak bisa dilakukan intervensi. Akhirnya kami buat baru dengan model yang lebih mini, lebih kecil Seperti ini? Iya, Ya. betul. Disesuaikan dengan pipa yang ada di skala rumah tangga. Oke. Ini boleh cerita awalnya tuh memang gimana? Memang disuruh bikin atau ada kejadian akhirnya bikin? Maksudnya gini mungkin Neng ya. Kenapa kok sampai bikin alat ini gitu portable klorinator itu mungkin ya. Ya. Mungkin seperti itu Pak. Baik, coba saya jelaskan ya Pak Didik. Mm-mm. Jadi awal mulanya itu sebenarnya itu kita melihat bahwa yang pertama itu BPTK LPP Surabaya itu dan BTKL seluruh Indonesia itu memiliki tusi kaji uji dan solusi. Di dalam solusi itu seringkali itu terlewatkan hal tersebut. Seringkali kita hanya uji kemudian mengkaji sampai di sana saja. Rekomendasi itu hanya sebatas rekomendasi yang diberikan pada dinas tanpa kita melakukan aksi. Aksinya. Oleh karena itu sebagaimana kita ketahui bahwa 80% penyakit menular itu adalah ditularkan melalui air. Waterborne yang disebut dengan waterborne itu. Oleh karena itu kita berpikir bahwa perlu adanya suatu teknologi
di mana teknologi itu adalah teknologi yang sederhana yang bisa diaplikasikan di masyarakat, bisa diperbanyak oleh masyarakat, bisa ditiru oleh masyarakat. Jadi bukan aplikasi yang muluk sebenarnya Pak Didik. Jadi memang malah ditujukan rumit, bukan yang mahal, betul. bukan. Makanya tadi kalau kita lihat pembuatannya itu adalah sangat sederhana sekali, Ya, gampang, betul, gampang dibuat, gampang ditiru gitu ya. Murah, murah. Oke. Bahkan ada yang sangat sederhana sehingga itu bisa ditiru, bisa diaplikasikan di masyarakat untuk melakukan desinfeksi air skala rumah tangga pun bisa. Sudah pernah dipakai di mana nih Pak? Kalau Aplikasinya, ya. aplikasinya Betul. itu ada beberapa kabupaten Iya. kota ya Mbak. Ada Yang di mana aja? Tulungagung, di Pacitan, di Banyuwangi, Situbondo, Jauh-jauh. Lumajang. Ya, Lumajang. ya. Yang terbaru itu kemarin kita ada KLB ya Pak ya. Ya, KLB Di- diare. Diare. Kemudian karena sifatnya darurat dan kasusnya masih terus bertambah, akhirnya mereka melakukan pembuatan klorin diffuser ini diaplikasikan pada 2.500 KK. Di rumah. 2.500 2.500, kakao. ya. Keren, Ya. keren. Wah, Ya, Dan itu hanya Dan menggunakan menggunakan itu tadi yang saya sebut tadi. Betul. wow. betul. Sayangnya kita nggak Apa namanya? Nyebut merek. Ayo royalti. Botol air mineral. Botol air Air mineral. kemasan. Yang besar ya Iya, berarti. gitu. Yang fast Yang 100 500 mili. yang Iya. 500 mili. Justru 500 mili. Itu Iya. portable Saya pikir klorinator. Yang gede. ya itu Yang kecil. klorin diffuser. Oh, klorin diffusernya. Namanya klorin diffuser. Karena itu situasinya darurat, jadi kami mengintervensinya juga kondisi darurat. Pada saat itu digunakan untuk menghentikan KLB diare. Oh. Jadi kedepannya nanti kami juga akan membina masyarakat Ya. gitu ya, untuk pemberdayaan, untuk membuat yang sifatnya Yang lebih gampang-gampang itu Iya. tadi. yang lebih ini apa, Yang- Sederhana. lebih sederhana. permanen. Yang lebih Oh, permanen. Bentuknya seperti ini Iya. mungkin. Oh, jadi Oke, kayak oke, oke. Karena- Seperti itu Oh, Pak iya. Didi. Iya betul. Itu klorin diffuser Klorin namanya. diffuser, Iya. ya. Klorin diffuser Iya. lah. Ini coba dilihat nih, klorin Iya. diffuser. Lesson learned. Jadi ini bisa digantikan pada situasi darurat, pada saat kita pengen segera mengendalikan KLB dan diaplikasikan di banyak rumah tangga, skala rumah tangga itu bisa menggunakan botol mineral, air mineral. botol air Botol bekas mineral, ya. ya. Airnya diminum, botolnya 500 pakai. mili itu ini. Kemarin kita juga bikinan ya videonya. Iya. Oke. Tutorial dan Tutorial itu pembuatan dibagikan menggunakan ke masyarakat. Nanti Yang Iya. masyarakat yang sendiri. pakai botol Botol ada air tadi. mineral ya. Karena ya itu tadi intervensi yang cepat yang harus segera dilakukan pada saat itu dan masyarakat langsung bisa buat sendiri tanpa harus kalau ini kan Iya. masih perlu Ya, waktu ya. Iya. perlu Ya, waktu. jadi waktu Ini itu nih. langsung harus segera didesinfeksi airnya menggunakan botol mineral yang daur ulang. Ini pakainya gimana? Kita cemplungin ini aja. Cukup dicemplungkan Cukup. 1 meter di bawah permukaan air. Ya. 1 meter. Jadi diganting kayak di Digantung. Gantung. Ini untuk sumur gali yang kali. airnya Terus tenang. keluarnya lewat mana nih? ini Mbak? ada lubang-lubang Oh, kecil. iya. Ada Ini lubang-lubang tertutup ya. yang tertutup itu, nggih. ini lubang Itu adalah ini. lubang-lubangnya untuk keluarnya klorin atau kaporit. Iya. Jadi ada settingannya ya. Ada berapa Ini di lubang dalam yang apa? harus dibuat. Apa los atau ada sekat-sekat lagi? Di dalam ini Di dalam masih ada ada lagi tabung, di mana ada juga pasir. Pasir. Iya, Oh. sebagai penghambat mekanis. Penghambat Hmm. mekanis itu ditujukan untuk biar kaporit yang keluar itu pelan-pelan, Oke. tidak langsung gitu. Iya, iya. Oh, iya. Kalau segini sih kaporit ya. Iya, kalau langsung kan Bagaimana? langsung enggak bisa diminum airnya Bisa karena diminum, otomatis Seperti- kadarnya tinggi sekali. Oh, jadi Iya. catatan di sini meskipun sumber air itu dari mungkin atau air itu meskipun terkena klorin diffuser atau portable klorinator, jadi air itu masih layak. Jadi alat ini digunakan untuk mendesinfeksi air sehingga air itu aman Aman dari tidak cemaran. memiliki kandungan Mikro- bakteri. Bakteri, jadi Iya. untuk bakteri aja. Tapi Iya. tetap baru direbus nggak nih ya? Eh, Pakai Ada ya? Kalau pengolahan, kita pakai pengolahan. bajunya. boleh saja direbus Boleh, kalau lebih masyarakat aman. tidak yakin lebih aman Ah, lagi gitu. Karena untuk melihat
sampai kadar nol atau tidaknya itu kan butuh Iya, pengujian, betul. masih butuh pengujian. Masyarakat nggak akan menguji sampai situ. Iya, betul. betul. Dan salah satu syarat lainnya itu sebelum dicelupkan itu air itu harus dalam kondisi jernih, Jernih. tidak boleh keruh. Nggak boleh keruh. Ya, jadi bisa saja kalau pada wilayah-wilayah yang keruh itu dilakukan pengendapan, pengendapan air baik mekanis maupun bahan kimia bisa, baru menggunakan Ini klorinator itu tadi dialirkan ya. ke tempat lagi yang lebih jernih. Ya, betul. Baru Jadi ini penggunaannya untuk air yang diam ya, bukan air mengalir, bukan air Iya. perpipaan. Air maksudnya. diam kalau Air klorin diam. diffuser. Kalau yang ini Kalau yang ini Kalau untuk ini- sumur, nah ini Ini modifikasi dari Ya, gimana cara pakainya coba? spam. ini Dari- di sumur bor di ya sumur ini. bor, Di ya. sumur bor ya. Jadi pemasangannya itu kalau sumur bor itu kan tertutup ya. Tertutup. Tertutup. Ada pipa. Ada Jadi pipa Ada yang keluar, pipa ada pipa ya yang keluar disambungkan disambungkan dengan di pipa sini. yang ada Jadi itu. ini dari Ini- Ini adalah ya ini in betul. In-nya, Ini in. in-nya, ini out-nya Out-nya ya. keluar. Ini pengaturan klorinnya atau kaporit yang keluar. Jadi air nanti akan mengalir melalui sini. Masuk ke sini, kemudian diatur pengeluarannya baru keluar ke sini. Jadi airnya menjadi bercabang, Mbak Didi. Oh. Klorinnya dimasukkan. Klorinnya sini. dimasukkan di sini. Ya. Jadi ini lewat sini juga air di sana. Ya, air Oh, juga ya. lewat sini juga di dua tempat. Oh, dua tempat. Tapi ini sudah ada aturannya ya. Jadi Sudah ada pengaturannya, Sudah. sudah ada Jadi kajian yang kita otomatis bisa mencapai 0,2 tadi Ya. ya. 0,2. Ya. 0,2 sampai berapa? minimal 0,25 0,2 sampai 0,5 ppm ya. ppm Iya, betul. miligram per liter. Karena memang 0,2 sampai 0,5 itu syarat untuk persyaratan air minum. Persyaratan air minum. Ya, Persyaratan air minum. Jadi- Oke lah, jadi efektif ini sudah kita Betul. sudah membuktikan di beberapa dan di banyak tempat sih, Dan bukan di banyak banyak beberapa ya. tempat, udah banyak sampai Banyuwangi, ada Pacitan, udah Banyuwangi. jauh-jauh, Hampir Tulungagung. hampir seluruh Jawa Timur itu sudah kita aplikasikan gitu. Tinggal mana ini yang mau silakan hubungin kita ya. Silakan monggo. Promosi, promosi. Kalau gini sih Ning. Jadi masing-masing kabupaten itu dari Tulungagung, Pacitan, Banyuwangi itu mungkin mereka dasar pemasangan ini juga beda-beda. Kira-kira kalau untuk bisa kasih contoh untuk Tulungagung atau Pacitan atau Banyuwangi mereka kasusnya gimana? Ya, Kasus Baik, kenapa sampai dipasang itu? salah satu kasusnya itu sering kejadian salah satunya itu lepto. Leptospirosis. Ya, Oh, udah pernah kita bahas leptospirosis. dulu. Kemudian yang kedua juga diare. diare. Oleh Jadi pasti karena air itu lah ya. kita Air. memasang di sana salah satu latar belakang kenapa dipasang di sana itu untuk itu. Karena leptopun itu adalah meskipun berbasis vektor, Mm-mm. tapi tetap saja media penularannya itu melalui air, Tetap Pak air, Didi. ya. Ya, nggih. Karena apa? Banjir, hujan. Banjir, Banjir. betul, hujan masuk ke Terus akhirnya masuk ke sumur. sumur. Oke. Iya, Betul. 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 Biasanya rata-rata kalau di kasus yang terakhir kemarin itu kasusnya itu ada dewan ternak. Dewan ternak, kemudian ada tempat atau sumurnya itu berdekatan, Pak Didik, masalahnya itu Oh, jadi berdekatan sumur dengan warga kandangnya, yang- sumur sumur warga keluarganya. yang untuk- Itu yang menjadi masalah. Ya. Oleh karena itu kadang kita kesulitan ya kalau harus memindahkan sumurnya atau Apalagi memindahkan memindahkan kandangnya, kandang. masyarakat akan sulit, Sudah. tidak bisa menerima. Ya, ya. Oleh karena itu salah satu alternatif Ya. solusinya itu adalah menggunakan Pengolahan. iya dengan pengelolaan air metode menggunakan klorin portable diffuser. klorinator. Iya. Jadi memang ini efektif Iya. membunuh bakteri ya. Membunuh Salah bakteri. satunya kalau kita bicara lepto berarti bakteri lepto itu terbunuh karena Kaporit itu tadi kaporit yang yang sudah digunakan. kita kondisikan ini. Ya. Kalau mungkin kabupaten lain, Pak. Kabupaten Pengalaman yang lain sedikit berbeda. kasus hepatitis. Hepatitis. Jadi kalau di hutan itu kemarin kita melakukan kajian itu masih terdapat adanya kasus positif hepatitis A. Hepatitis A. Seperti kita ketahui pernah terjadi kasus hepatitis Itu dari A air yang ya? besar sekali Ah, Air dari itu makanan satu tentunya ya, kabupaten. makanan, air, dari makanan sumbernya. dari air Iya. sumbernya. Hmm. Ya. Jadi
Kalau merunut ke belakang kemarin, jadi salah satu faktor penularannya itu kan dari air, Biani. Oleh karena itu kita perlu menggunakan klorin atau desinfeksi itu untuk membersihkan air yang ada, sehingga diharapkan tidak ada kontaminan Dari hepatitis penyakit A, tadi itu. ya, memutus rantai penularan. Selain itu juga ada kasus diare dan lepto di Diare dan ya, betul. Ya. Ini ke Awal depan tahun nih udah ya, ujung. Ya. ke depan nih rencananya Jawa itu kita Timur. pengendalian lepto di itu gitu. Oh. Yang sudah kita lakukan kemarin tahun ini ya, tahun ini ya. Hmm. Ada kasus lepto. Setelah kemarin diare, sekarang ada kasus lepto. Di Pacitan Ya, di ya. Pacitan. Tunggu ya, Rek. Kabupaten Pacitan. Kita akan ke sana. Oke. Tonton ya. Rencana yang mau akan dilakukan di Pacitan ini nih, Mbak Yeni, kira-kira apa skenarionya? Mungkin sedikit kasih bocoran. Karena ini tadi ya rentetan penyakit. Karena rentetan ya. Karena melihat permasalahan ini kan banyak di waterborne juga ya. Waterborne. Jadi mulai dari diare, hepatitis, terus lepto, dan masih terus sampai sekarang. Yang kemarin kita intervensi untuk pengendalian sementara Iya. itu menggunakan botol yang Tadi itu botol mineral yang Air bekas. mineral. tadi Iya, ya. bekas. Pada sekitar 2.500 Wow. orang lah. Nanti ke depan ini kita akan juga melakukan implementasi sekaligus triggering pada masyarakat. Trigger ya. Trigger Iya. ya. Jadi nanti kita akan mengumpulkan masyarakat, kita akan melakukan implementasi di salah satu titik spam, ada spam komunal, ada yang rumah pribadi. Spam itu Sistem sistem pengolahan air air minum. minum. Ya. Ya, yang ada di Atas- masyarakat. Itu Seperti airnya dari seperti PDAM Itu. masyarakat. Nah, air spamnya itu dari mana? Sampai misalnya kalau air Macam-macam ya mungkin Sumbernya. sumbernya. Sumbernya macam-macam. Macam-macam Mbak Yeni. sumbernya. Ada Jadi ada yang dari pengeboran masyarakat sendiri, kemudian ada ada sumber yang air, Sumber air dari kemudian kayak- ada dari- tampungan air sungai juga, macam-macam mereka. macam-macam sumbernya. Tapi rata-rata dari sumber air mereka Iya. menggunakannya itu. Cuman setelah kita lakukan kajian di beberapa tempat, ternyata masih terdapat kandungan bakteri Oh. Ya. di dalam air spam yang dikonsumsi oleh masyarakat. berarti itu kita cek tadi. dulu ya, Jadi kita kita ambil dulu, tahap kita belum- cek Ya, dulu belum, betul. sebelum kita Sebelum kita lakukan implementasi implementasi, ke kita masyarakat melihat itu, kualitas iya, airnya kualitas secara air. kimia Oh, mikro, sih, terutama sebentar. mikrobiologi. Mungkin perlu ya, kawan-kawan perlu menyampaikan mekanisme Mekanisme pemasangan pemasangan dari awal dari ya, awal Pak. ya mungkin bisa dijelaskan Pak Teguh. Jadi mungkin setelah kita tentukan nih lokasi titik. lokasinya kita ketemu dan memang ini kalau memang harus kita pasang klorin diffuser, itu apa langkah-langkahnya, step-step yang mungkin harus Kayak tadi dilakukan. itu apa? Mm-mm. Cek air. Survei, Jadi lokasi, ya, ya. betul Pak Didi. Jadi yang paling awal itu kita berkoordinasi dengan beberapa Mm-mm. satker ya Pak Satker, Didi, nggih, stakeholder. lintas sektor stakeholder, baik itu wilayah desa, penguasa desa, kemudian camat, kemudian puskesmas, selain itu juga dinas pemberdayaan masyarakat desa. Itu juga jadi lintas ya, lintas, melibatkan, betul. ya, lintas sektor. kementerian Berarti bahkan. nggak hanya Iya. Kementerian Kesehatan ya, Tidak hanya Iya, Kementerian iya. Kesehatan. Betul. Jadi kita menggunakan seluruh sumber daya yang ada di masyarakat itu, kita advokasi, kita ajak mereka untuk sama-sama. Pentahelik. Pentahelik, Pentahelik. betul. Pentahelik. Ya. Penta tuh berapa? 5. Ada 5, berarti ada 5 unsur, yang harus diini. 5. Bahkan dengan kerjasama lintas sektor ini, kan DPMD ini pemberdayaannya di wilayah desa. Nah, desa ini punya dana desa yang 1 miliar itu. Memang Nah, salah salah satunya satu. kita menggerakkan lewat itu. Iya, di situ. bisa biar digunakan jadi untuk mereka ini. dimanfaatkan dana Iya. tersebut. Ya. ini pertama koordinasi. Setelah koordinasi terus kita Setelah lakukan koordinasi, kita lakukan pengukuran pengukuran air, apakah memang betul-betul gitu. Tapi dilihat dulu wilayah itu memang betul-betul bermasalah apa tidak. Nggih. Jadi kalau memang ada masalah stunting di sana, kemudian sering terjadi kasus diare, sering terjadi KLB penyakit, itu baru kita lakukan pengendalian, kita ukur, kita lihat airnya itu merupakan sumber masalah apa bukan gitu. Oh. Kita bawa ke lab Pak ya. Iya, Bawa kita ke lab. periksa Jadi nggak gitu. hanya cuman sekedar
apa warna, rasa, bau Enggak. gitu ya. Jadi air itu kita ambil, kita ambil cek. ya. kita periksa, Diperiksa. kimia, Kimia, biologi. Mikrobiologi. Sama mikronya ya. Mikrobiologi, betul. Terus setelah koordinasi kita ambil, maksudnya kita pastikan memang air itu penyebab masalah atau Iya. enggak. Kalau memang dianggap air itu memang punya potensi sebagai penyebab masalah, air ini kita pastikan ke laboratorium. Iya. Nah, setelah kita dapat hasil dari Iya. informasi dari laboratorium, kemudian apalagi itu tahapnya? Selanjutnya kita tentukan. Kita menentukan. Kita tentukan apa yang paling sesuai untuk wilayah itu, kan berbeda-beda Oh. Pak Didi. Maksudnya Ya. apa yang sesuai itu apa? Gini, Bentuknya, bentuk. bentuknya ya. Oh. bentuk. Apakah menggunakan klorin diffuser? Apakah Atau portable pakai klorinator? Portable klorinator itu apakah untuk sumur bor? Apakah untuk spam gitu? Untuk Itu pipaan. berbeda gitu. Oh. Makanya besaran pun itu berbeda Pak Didik. Nah, Oh, ini yang iya, besar iya, iya. ya. Ini Ini yang untuk bentuk kualitas besarnya ya. spam ini. Iya. Iya. Jadi ada tiga Jadi ya. ini untuk Ini semam. yang klorin diffuser, Klorin diffuser untuk sumur, sumur, kemudian ini untuk sumur bor, sumur, kemudian yang ketiga untuk spam. Spam yang Iya. lebih gede lagi skalanya. Ya. Jadi 60% itu masyarakat di desa itu masih belum menggunakan air PDAM, memang masalah Iya. belum terjangkau oleh air PDAM. Hmm. Mereka biasanya mandiri menggunakan spam-spam yang ada, kemudian menggunakan sumur itu. Itu Pak Didi. Nih, tapi cara kerjanya sama ya Pak ya? Ini tiga ini sama ya? Prinsip. Fungsinya sama, Fungsinya prinsip sama. fungsinya sama. Untuk desinfeksi. Betul. Untuk desinfeksi saja. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti untuk pengembangan kita melakukan untuk digunakan untuk pengendalian kimia dan lain-lainnya. Oh, iya, Itu bisa nanti jadi, ya. itu akan kita kembangkan lagi. Jadi ini lebih ke Ya. unsur mikrobiologi. Mikrobiologi Membunuh nggih, untuk bakterinya. desinfeksi, untuk membunuh bakteri. Tapi kalau untuk maintain mungkin pH atau Itu lain kesadaran lagi itu nggih, beda itu lagi ya. nanti ya. nggih. Jadi Nanti lebih akan kita buat kembangkan lagi. alat kembangkan Tunggu alat. alat-alat kami ya. Iya. tentunya. Terus setelah tadi nih koordinasi, terus kita pastikan air itu, terus setelah dapat hasil kita akan menentukan model pengendalian yang mana. Dan setelah kita nemukan model pengendalian itu baru kita lakukan aksi. Aksi betul pemasangan di lokasi yang Di lokasi. sumber menjadi Yang masang masalah siapa, Pak? kesehatan tuh. Yang masang siapa itu? Yang masang itu kita sama-sama. Bersama. Jadi jadi sekaligus Masyarakat. masyarakat itu kita didik atau edukasi ke iya mereka ya. kita OJT bagaimana cara memasangnya, kemudian bagaimana cara perawatannya. Bikin dulu dong, cara bikin dulu. Ya otomatis bikin. Bikin Jadi dulu, Oh. terus eh, kemudian memasang, memasang ya, kemudian merawatnya. Mingguan bulanannya itu seperti apa gitu, memasukkan klorinnya itu tiap apa gitu. ya berapa minggu Jadi sekali itu nanti harus dari dipantau. dana desa mereka sendiri ya. Ya, Support kita hanya mungkin Di awal. di awal Dari saja. kerjanya. Makanya Untuk- bener kata Setelahnya kawan-kawan. terserah Anda. Mereka berdua ini provokator. Provokator tapi dalam tanda kutip provokator yang baik. Yang Ya. baik. Akhirnya ketemu apa ya? Terus ketemu pengendaliannya. Terus apalagi Neng? Tadi Neng yang mau disampaikan kawan-kawan mumpung ketemu ini jangan sampai terlewatkan. Setelah ketemu lalu Sudah sejauh ini intervensi tadi sudah. ya Terus monitoring tadi sudah diserahkan sama mereka, diajarin ya. mm, Terus apa lagi ya? Kita tetap mendampingi. Oh iya, Tetap jadi mendampingi. bentuk jejaring, Iya. artinya peran serta kita ke masyarakat itu jadi nggak cukup berhenti sampai di situ toh Pak. Tidak berhenti. Jadi Pak kita, Didi. kita, Tetap kita Jadi lakukan kita mengevaluasi, memonitor monitor. kegiatan yang mereka laksanakan. Jadi setelah alat itu terpasang, tetap saja kita pantau, kita monitor menggunakan e-klorin. Eklorin. apalagi E-klorin. itu? Jadi itu Apa itu? aplikasi. aplikasi. eh, Oh, aplikasi. kirain aplikasi apa? Pak Didi. Jadi Oh, kirain bahan. Kirain klorin mereka pakai- melakukan pengukuran Berkala. sisa klor secara berkala, berkala. kemudian kita pantau dari kantor karena sifatnya online. Oh, iya iya. Itu Betul. bahannya dari mereka sendiri atau kita yang support? Biasanya mereka di awal itu meminta bantuan kita, kemudian setelah tahu alatnya itu apa, mereka akan menggunakan sendiri. Di puskesmas tersedia. Ini Dinas aplikasinya Kesehatan. sudah ada di aplikasi apa APP itu atau Sudah punya aplikasi, Sudah. tapi Ada aplikasinya aplikasi. itu masih istilahnya Sudah belum. hampir 2 tahun ini. Hampir 2 tahun ini. nggih.
Cuman kendalanya memang kadang masyarakat itu kan tidak semuanya itu lancar internet. Ya. Tidak, Sinyalnya iya susah. sinyalnya itu, Susah jadi sinyal. kadang itu Susah salah sinyal. satu kendala yang terjadi di masyarakat. Untuk tahun ini nih Pak Teguh, Mbak Yeni, rencana kegiatan terkait dengan klorin diffuser ini adakah tahun ini? Kalau memang ada, itu ngapain? Di mana? Terus kenapa kok di situ? Panjang ya. Silakan. Satu Sekali- pertanyaan tapi banyak ini ya. Esai ya. Tambahan ini ya. Ada Iya. tambahan pertanyaan udah cukup. Nanti Kasihan. dulu. Belum dijawab. Oke, baik Pak Didi. Jadi rencana kegiatan itu kemarin itu sudah kita rencanakan di awal tahun itu untuk melakukan kegiatan yang pertama adalah di Banyuwangi terkait dengan permintaan bupati. Oh, buat Iya, sendiri yang minta. By request ya. By request karena Yes. di sana ada daerah yang stuntingnya Stunting. lumayan tinggi ya. Tinggi. Dan ini terkait ya stunting Iya dengan- terkait, Iya, betul, terkait. sangat terkait. Jadi itu salah satu cara atau solusi untuk menyelesaikan masalah stunting yang ada di daerah tersebut. Itu kita gunakan portable chlorinator. Banyuwangi. Iya Banyuwangi, itu di Banyuwangi. Kemudian ada juga di mana Pak Mbak Yuni? Di Pacitan. Pacitan lagi. Pacitan lagi. Ya. Karena memang Pacitan. itu tadi permasalahan kesehatan yang berbasis air Iya. itu tadi masih belum Belum selesai, belum kelar. Terus, kemudian kita pada saat kita ke sana kita melihat banyak daerahnya berupa daerah pegunungan, terus banyak rumah, kandang sapi, terus sumber air. Nah itu Rumah kandang sapi sumber air. Iya. rumah kandang sapi sumber air. Jadi seperti antara itu. sumber dan rumah itu ada Iya. Lebih rendah. kandang. Lebih Iya. rendah. Resiko air ya, kontaminasinya potensi itu lebih kontaminasi tinggi. air. Kalau Iya. Ini Itu Iya, iya. makanya sangat Jadi- membutuhkan alat itu. Salah satunya Iya. di Pacitan. Jadi salah satu pengendalian penyakitnya itu ya lewat ini tadi, karena untuk memindahkan kandang juga sudah tidak mungkin. apalagi kandangnya Pindahkan sapi. rumah, ya. Kalau misalnya rumah, Iya. Kandang burung rumah enak. kalau rumah di atas, Iya. di bawahnya kandang, nanti rumah satunya itu di atasnya kandang. Jadi karena memang topografinya itu kan memang seperti itu. Tapi memang enggak semua gitu. Sebagian besar ya Dok ya. Iya. Pada saat kita melihat ada diare di sana itu sumber airnya memang kurang bagus. Oh. Tercemar. Udah jelas Karena ya sumber berarti ya. airnya. Iya. Iya. Jadi tahun ini ada Banyuwangi, ada Pacitan. Pacitan, ada dan lagi satu satu lagi satu Dok, lagi Tulungagung. di Tulungagung, Tulungagung. betul. Tulungagung. Nah, itu Tulungagung. Dalam rangka Dalam dukungan Desa Desa Wisata Wisata Nasional. Nasional. Woi, ya, Jadi- ini sudah Di- masuk, di sudah daerah masuk mana? ini, sudah Daerah mana, masuk Mbak? Tulungagung. di mana Dok? Daerah itu? mana? Daerah desa wisata ya. Iya, desa Sana wisata. loh, saya belum Iya. kesana ya. Wah, keren ini, keren. wilayah Puskesmas Boyolangu ya itu ya, Boyolangu. Boyolangu. Betul. Betul. Apa ini? Itu sudah- Yang bikin mereka menjadikan desa wisata nasional apa? Mereka meng-create masyarakatnya itu untuk berperan dalam ekonomi, salah satunya itu mendirikan apa Mbak Tempat Yun? wisata. Tempat wisata. Dan bekerja sama dengan Kemudian BUMDes ya BUMDes. BUMDes yang membangun adalah BUMDes. Itu air, tempat wisata air atau wisatanya. wisata Wisata yang sekarang lagi apa ya? Lagi viral. Lagi viral gitu tuh semacam ya lokal Instagramable. ya, Oh. betul. Instagramable, kemudian ditambah dengan kuliner khasnya Tulungagung. Ayo Rana gitu. sih. Ayo. Jadi Minggu ya. iya betul. Jadi TTG-nya juga bukan hanya Tidak hanya portable chlorinator Oh, nanti, nanti macam jadi ya. ada dukungan, beberapa iya, TTG. beberapa Oh. Seperti TTG. kita ketahui kan kita memiliki banyak sekali Ya. TTG yang Ya. bisa Ya. kita terapkan di masyarakat ya. Mungkin itu Iya. perlu di ini loh, Betul. BTKL punya ini loh. Betul sekali. Jadi harapannya itu masyarakat itu bisa memanfaatkan teknologi tepat guna yang sudah kita ciptakan, Iya. lebih bermanfaat dan Betul. berguna. Jadi tahun Dan ini bangga bisa diimplementasikan untuk kejuaraan nasional. Woi. Iya. Kejuaraan nasional. Iya, sudah Iya. masuk peringkat Ini nasional, lombanya peringkat Lomba nasional. ke nasional. Jadi kita- lawannya mana ini? ini kan kita sudah kita ikutkan lomba tuh ini ya. Yang model ini desain ini
Ini pernah ikut Ini lomba sudah ini pernah. ya. Iya. Iya. Dan Lomba kita nasional. menjadi 100 besar 100 besar. teknologi tepat guna yang diciptakan di Indonesia. Lombanya siapa yang ngadain, Pak? Yang ngadain kemarin Kemenpan ya. Kemenpan. Kemenpan ya, Kemenpan. betul. Jadi Kemenpan RB ya. lomba ini salah Lomba tingkat salah nasional. satu bentuk desain karya yang memang sudah masuk nominasi lah. Iya, ya, betul. nominasi. Jadi gitulah Rek, tahun ini kami akan lakukan kegiatan terkait dengan portable Portable koordinator di 3 koordinator. kabupaten ya, Iya. Banyuwangi, Tulungagung dan Pacitan. Pacitan. Tunggu ya, mungkin kita ketemu lagi. Kalau ada upaya pengembangan lagi tentang teknologi tepat guna selain klorin diffuser atau portable koordinator ini, Pak, ya mungkin Masih Masih banyak banyak. sekali Ya. itu nanti akan jadi BTKLPP Surabaya itu kan memiliki banyak ahli-ahli, Ya, baik iya. sanitarian maupun Iya. ento maupun Epid. dan Pranata Lab. Ya, jadi mereka Ini kalau biasanya udah itu berkolaborasi menciptakan berkolaborasi, menciptakan alat-alat produk, gitu, suatu satu produk gitu. Itu nanti banyak sekali alat-alat gitu yang akan diciptakan, termasuk juga pengendalian vektor juga nanti akan diluncurkan oleh BPTK LPP Surabaya Pengendali ya, vektor. pengendalian Iya. vektor. Tunggu ya. Iya. Tunggu ya. Mungkin Kak Yuna dulu anu, Mbak, Oke, ya. kita Mungkin ada quote-quote dari kedua tamu. ada pesan-pesan nih yang mau, Pesan-pesan. mumpung kita lagi bisa ngomong nih sama masyarakat di luar. Ada pesan khusus? Baik, jadi dalam rangka peningkatan kualitas air, dalam rangka mendukung pemerintah melalui kegiatan menyediakan air aman Indonesia, air minum aman ya, air minum aman di Indonesia tahun 2030 2030. 2030 ya, 2030. 2030. Maka ini salah satu peran dan yang bisa dilakukan oleh BPTKL PP Surabaya untuk masyarakat dalam rangka melakukan desinfeksi air minum yang disediakan untuk masyarakat. Karena seperti kita ketahui tidak semuanya atau tidak seluruh masyarakat mendapatkan air PDAM yang Betul. berkualitas, terutama Fasilitas masyarakat air yang di ya, baik, fasilitas air yang yang berkualitas ya. Berkualitas ya. Oke, oleh karena itu bagi masyarakat silahkan saja memanfaatkan teknologi tepat guna yang ada di BPTKL PP Surabaya. Oke, kami tunggu Silakan kedatangan berkontak ya kami. Bapak Ibu. Oke. Oke. Dengan Mungkin kita bisa kasih aplaus dulu bagi tim-tim yang sudah menjalankan klorinator sampai sekarang dan sampai Terima masa depan kasih. kita BTKL. dan kita juga berterima kasih kepada Kepada pihak Eko Wisata Mangrove Wonorejo, Wonorejo, Surabaya. Surabaya. Terima Yang kasih telah buat menyediakan kasih. tempat menyediakan tempat indah iki ya. Ini layak kok dikunjungin. ya Yang mau kesini adem boleh ya. Tapi pacaran sih, Pak. bawa anaknya sekalian. Tidak harus pacaran. Pak. Ibu harus pacaran pacaran ya. kok ini ya. Sekalian anaknya. Modusnya Bawa. mencari ilham. Iya. Oh iya. Mencari ilham. Ya, ini kan Mas Iya. Ilham tuh. Yuk, pamit yuk. Oke, terima kasih. Ketemu kami lagi di Bikes episode selanjutnya. Jangan lupa ya, subscribe, like, tonton YouTube kami, dan apapun tentang BBTK LPP Surabaya. Oke. Kami pamit. Yuk, salam yuk. Yuk. Salam Salam sehat. Sehat. BPTK LPP Surabaya maju profesional. Oke, sip.